Jadi malam-malam tuh gabut banget guys. Dengan kaleng ini ya mau bikin asak-asakan gitu deh. Di tempat kalengnya tuh kan ada nomornya, jadi saya gosok-gosok dulu. Karena mau bikin telur dadar. Tuh udah bersihkan. Lanjut kalengnya kita potong-potong begini. Nah kita potong kotak tengahnya aja. Nah lubang di bawah ini untuk memasukkan lilin nanti kan. Karena lilinnya kepanjangan jadi potong bagi dua. Lilin dinyalain, kaleng dipasang. Siapkan 1 butir telur, kecerok tuang lalu tambahin kaldu jamur, kocok-kocok. Jadi ada kegiatan gitu malam-malam gabut, gak bisa tidur. Ya beginilah aktivitasnya. Setelah udah tuangkan minyak lalu tuangkan telur perdana. Dibolak-balik. Nah hasil pertamanya guys. Lanjut yang kedua. Cepet loh matangnya. Dan hasil yang kedua. Kadang telur gulungnya sampai mumpluk seperti ini, well. Dan apinya juga udah mulai kecil mau habis. Ini detik-detik matinya lilin. Dan kocokan telur juga finish. Akhirnya mateng juga. Coba dihitung, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut kita tusuk-tusuk dibikin sate. Jadi tuh kayak dimakannya nanti enak banget, well. 1 tusukan isinya 3, jadi dapat 3 tusuk. Biar ada rasa-rasa sempurnanya. Kocrotin aja dengan saus. Dan rasanya itu emang oh telur setengah mateng. Campur kecap asin, lada bubuk, mantap ini. Bikin aja. Aku tuh dulu sering loh bikin telur setengah mateng ini. Gampang sih bikinnya. Yuk simak yuk. Kita rebus air seliter aja, well. Karena wadahnya 250 ml, jadi 4 kali. Direbus sampai mendidih dan matikan. Tambahkan air adem lagi 250 ml lagi. Nah telurnya tuh harus dicuci bersih lalu cemplung-cemplungkan aja. Tutup sampai rapat 15 menit pokoknya. Nah setelah udah 15 menit kita ademkan di air adem selama 10 menit pokoknya. Nah ini sekira udah adem kita kecerok-kecerok aja begini. Lanjut kita buka begini. Tuh kan berhasil. Lanjut keduanya. Tuh kan makin perfect banget. Pokoknya anti gagal, well. Ikutin cara metode aku aja. Aku tambahin kecap asin dan lada bubuk. Coba aku buka ya dalamnya bagus apa enggak ini. Dan ternyata benar-benar bagus banget, well. Ini taruh di atas mie goreng. Mantep. Apa ini cantik banget ya? Ini bikin apaan sih nih ya? Oh, telur. Oh, telur direndam ya? Ada-ada aja nih bikin variasi. Cantik banget loh, bikin aja. Enak banget ini. Langsung aja rebus telurnya. Telurnya 3 butir aja, well. Direbus bener-bener matang. Kita tuh kalau ngerebus telur tuh harus lama, guys. Jadi bener-bener matang banget gitu. Nah, cara ngetrok-ngetroknya tuh kita bolak-balik aja gitu. Jadi tinggal buka-buka aja. 3 butir aja, guys. Ini kenyang juga kok. Nah, untuk perendamnya tuh pakai buah naga, well. Buah naga kita cacak-cacak aja begini. Tambahin garam yang banyak dan persing jeruk lemon. Nah, tuangkan dengan air panas. Aduk-aduk terus sampai sari buah-buahnya yang merah-merah itu luntur. Disaring sambil dituang ke telurnya. Terus direndam. Nah aku ngerendam itu dari jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah hasilnya bener-bener sempurna, perfect, cantik, pink gitu guys. Nah isi kuningnya kita congkel-congkelin, well. Jadi 6 potong kan tuh. Kuning telurnya kita becek-becek pakai garpu. Dan saya tambahin keju oles. Tambahin garam sedikit aja biar ada rasa-rasa kawinnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Terus taruh di plastik bikin cetakan kayak churros gitu. Jujur aku belum pandai bikin kayak gini-ginian sih guys. Tapi hasilnya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Taburkan dengan bubuk nori aja. Aku belum pastiin atau janji ini rasanya nggak tahu gimana. Masukin ke mulut mungil. Ya rasanya 95% telur. Enak sih tapi nggak enak buat gitu. Apa itu disumpel-sumpelin ke telur? Oh daging-dagingan ya. Direbus. Kayaknya enak banget itu bikin sop. Bikin aja. Langsung aja aku pakai 2 butir telur. Nah sumpelannya aku pakai daging guys yang udah mateng. Lanjut kita eksekusi, well. Ini aku pakai telur omega yang kenceng itu. Tuh kan bagus banget bentukannya. Langsung aja aku sumpel-sumpelin dagingnya ke dalamnya. Malah langsung bocor, kurang ajar. Allah, udah melebar ampar-amparan ini sialan. Harusnya tuh dilobangin dulu ya, tengahnya ya. Halah, udah deh. Langsung aja aku cemplungin aja ke air bumbunya. Ini aku pakai air bumbu bakso. Jelek banget. Aku coba yang kedua kalinya Ini telurnya asli loh, bagus banget. Aku lobangin tengahnya sedikit, lalu masukin daging-dagingnya. Ini pelan-pelan aja biar nggak bocor kayak tadi. Halah, bocor-bocor juga nih. Malah lebar ini kampret. Udah, aku bosan ikut eksperimen kayak gini nih. Langsung cemplungin aja ke air kaldu yang tadi. Dia tuh langsung cepat mateng loh. Sendok aja mateng kayak gini.
Ampun, serem banget ini. Jadinya serem banget loh. Ademkan dulu ah. Coba cicipin masukin ke mulut mungil. Enak loh padahal. Itu apaan ya? Oh, telur. Oh, bikinnya begini ternyata. Kok di air fryer ya? Itu bagus. Bikin aja. Pas banget aku beli telur dari pasar. Langsung aku pilih-pilihin aja yang bagus dan rebus mateng. Nah, singkat cerita udah mateng, well. Diamkan dulu biar adem. Telur opet aja kulitnya. Ini jadinya 6, yang satunya rusak, guys. Nah, telur mateng digaris-garis begini. Langsung kucurin kecap asin, kecap manis, kecap sauri, dan sambal saus. Aduk-aduk lalu kita balur-balurkan ke telurnya. Taburkan wijen sangrai biar ada sedep-sedepnya. Kertas aluminium pasang di air fryer. Lanjut telur tuang-tuangkan di air fryer. Ini aku pakai durasinya 15 menit aja. Pakai yang panggang roti gitu. Nah, hasilnya tuh kayak gini, guys, tuh. Tapi ini masih panas asli. Kira-kira sama nggak sama video yang pertama, guys? Lanjut aku tusuk-tusuk aja. Dibikin kayak video yang pertama gitu, well. Penasaran banget sama rasanya. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Allah. Padahal mah rasanya ya kayak telur aja gitu, guys. Cuman luarnya doang kayak agak kering dikit. Ada rasa asin, manis, pedes gitu. Kemarin tuh aku bikin beginian. Namanya telur pastel tuh susah banget loh. Oh, padahal ini pakai bara arang doang loh. Aku kemarin ngikutin, malah hasilnya amburadul begini tuh. Malah gosong hasilnya masa. Ya udah aku mau bikin lagi aja, well. Aku nggak mau pakai centong sayur itu lagi ah. Yang itu tuh yang centong sayur bol kuning itu kurang ajar. Telur 3 butir tambahin penyedap rasa. Daun bawang kita iris-iris begini aja. Kalau kemarin kan pakai udang kan ya. Dan sekarang aku pakai sosis. Daun bawang sosis kita campurin aja. Tambahin kaldu bubuk dan bawang putih bubuk. Nah, aku pakai teflon yang mungil ini, guys. Kita tambahin minyak dan olesin aja. Lanjut teflon kita panasin. Udah panas kita tuang-tuangkan adonan telurnya dan diratakan begini. Kalau teflonnya bagus tuh emang gampang bikinnya, guys. Lanjut daun bawang kita tuangkan di sini, lalu lipat dan dipanaskan lagi. Jadi deh lumpia telurnya. Dan bikin yang ketiganya, ini isinya banyak-banyak semua karena penghabisan bahan-bahannya, guys. Langsung aja kita lipat begini. Alah, malah sobek begini nih kampret. Ditambahin telur juga tetep aja tuh sobek, susah nutupinnya. Udahlah nggak apa-apa, ini menggoda banget loh. Langsung aja, nggak sabar, kayaknya enak banget ini. Oh ya, tambahin saus dulu biar makin mantap. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Enak. Padahal bikinnya nggak susah loh kalau misalnya teflonnya bener. Coba deh guys bikin di rumah, bener-bener rasanya itu enak banget, well. Bikin telur sumpel Jadi ini telur bebek atau telur omega gitu. Terus disumpel-sumpel pakai udang, pakai daging. Nah terus direbus di air kaldu. Bisa jadi mie sop begini. Wih, enak banget loh. Ngiler. Langsung bikin aja nggak tahan gua, well. Aku pakai telur bebek. Sumpelannya aku pakai rendang sapi dan tambahin udang. Langsung aja pretetin telurnya. Katanya kalau telur bebek tuh kuat. Nah dilobangin dikit aja. Terus dijejelin pakai udang mentah. Masukin pelan-pelan. Ini kan harus telaten banget. Ini tuh belum apa-apa udah bocor tuh kan. Kampret banget. Yaudah gue jejel-jejelin aja pakai daging lagi. Ini tuh telur apa tai ya? Udah deh biarin dah jelek begini. Yang penting nanti rasanya enak. Masukin ke air kaldunya. Cemplungin aja udah. Astagfirullah. Kok jadinya serem banget ya? Yaudah aku mau bikin kedua kalinya ya. Kalau misalnya gagal lagi berarti udahan. Sebenarnya telurnya tuh cakep banget, well. Langsung aja ditusuk dikit aja biar nggak pecah. Lanjut disumpel-sumpelin dan jejel-jejelin pakai daging dan pakai udang. Ini tuh mesti hati-hati banget dan telaten, guys. Kalau nggak hati-hati dan telaten bisa hancur lagi. Nah daging lumayan banyak lah ya isinya. Cukup segini aja lah, takut hancur lagi. Aku ganti teflon ya biar nggak lengket kayak tadi. Langsung aja sor ke air kaldunya. La ilaha illallah, jelek lagi aja. Coba gue cowel aja dah. Ini mana dagingnya ya? Perasaan gue naruh tadi banyak banget loh. Ya ilah udah, gue males banget bikin gini-ginian. Coba rasanya gimana ya? Ini tuh gak enak tau. Bener gak enak banget, kurang ajar. Tapi sayang kalau gak dimakan. Panas. Mau bikin eksperimen, telur digulung-gulung begini hingga menjadi telur gunung seperti ini, well. Nah kalau udah jadi taruh di atas nasi tuh bisa sekeren ini loh. Kemarin tuh sebenarnya aku bikin pertama tuh udah jadi. Cuma apinya kegedean banget loh, jadinya tuh ini mateng. Sebenarnya bikin kayak gini tuh gampang sih guys. Yang penting triknya aja dimainin. Ya udah aku mau bikin lagi aja ya. Pakai 2 butir telur aja, tambahin garam aja dan micin. Lalu diaduk-aduk sampai merata banget. Dan aku udah siapin nasi. Ini minyaknya sedikit aja, lalu kita tungging-tunggingin, kita ratakan. Api kecil aja langsung sor.
Nah lanjut tuh dicapit begini tuh. Lalu kita puter-puter kan. Kita puter-puter aja teflonnya. Begini aja tuh lama-lama ntar berhasil. Kita dibantu sama anak-anak yang di rumah. Tuh kan berhasil tuh. Tuh kan di atasnya udah mulai menggunung kan Well. Tadi tuh harusnya jadi guys. Karena kitanya aja nggak sigap muter-muternya. Tuh kan jadi kayak gunung. Udah guys gak usah bikin-bikin gitu-gituan lagi ruwet. Dibikin telur dadar begini aja udah enak. Kan lezat pakai nasi. Bikin apaan lagi nih ya? Oh, eksperimen baru telur ini. Oh, jadi diolesin doang terus direbus begini. Ih, langsung bagus tuh telurnya ya. Langsung bikin aja. Siapin telur dan centong sayur dan panasan air di kuali. Nah, pertama dicelupin dulu airnya begini. Dan oleskan minyak merata di centong sayur. Telur sor masuk. Nah, terus direbus di atasnya air kan begini tuh. Langsung celup begini. Dicelupin kok malah jelek ambiar begini ya? Oh, salah tekniknya nggak begini. Alah, udah deh. Oke, pertama ini gagal nih, jelek banget. Lengket banget ini, kurang ajar. Aduh, kayak berak. Coba lagi yang keduanya. Prosesnya sama, celup-celupin. Masukin lagi telurnya. Nah, kali ini harus berhasil. Diemin aja direbus di atas air. Sampai bener-bener putih mateng gitu. Nah, emang harus begini nih konsepnya, Well. Nah, kalau udah mateng semua kita celupin begini. Tuh kan, bener. Tapi masih lengket juga jujur. Lah ini mendingan lumayan. Berhasil tuh. Walaupun gak sempurna kayak video pertama. Tapi it's okay, ini bagus ini. Sialan banget jatuh kan. Masukin aja ke mulut mungil. Rasanya biasa aja. Kali ini bikin omurice. Kita ngonten bareng Viola dan Agus. Kalau aku sendirian mungkin gak bakalan bisa. Karena harus butuh teknik dan latihan yang matang guys. Untuk mendapatkan omurice yang sempurna seperti ini Well. Kemarin aku gagal 2 kali guys. Hingga hasilnya tuh kayak ledeh, lete, mencret gitu. Kali ini kita harus hati-hati banget. Gua pakai 3 telur. Karena Viola juga belum pernah bikin omurice juga. Jadi kita takut berdua ini bikinnya ancur-ancuran gitu Well. Tadi garam sama penyedap rasa lupa ngerekam. Nah adonan udah jadi, kita langsung saring aja sor. Nah teflon kita kasih margarin. Kita lelehkan margarin. Ini pokoknya sampai merata. Langsung sor adonan telurnya. Aduk-aduk sebentar. Aku takut gagal lagi guys. Karena kita ini belum ada pengalaman bikin ginian. Pokoknya kita pelan-pelan aja. Kalau udah kering begini kita seset-seset begini kan ya. Aduh, meleber. Nah terus tinggal sampingnya kita seset-seset lagi. Awas, meleber lagi. Awas, kita deg-degan ini. Ini meleber ke sana ke sini loh. Udah kita pelan-pelan aja, yang penting terjadi. Sodok sampingnya lagi. Lah, rapiin sedikit-sedikit. Ini tinggal segini, tinggal dibalikin aja. Berhasil atau hancurnya ini tergantung nasib kita. Mau balikin tapi dirapiin dulu sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim, mau dibalikin. Mampus! Alhamdulillah, akhirnya telur ini mampus juga lo ya, telur. Kurang ajar. Hati-hati lagi telur taruh di atas nasi. Ini kayaknya telur di dalamnya nggak becek deh. Kelihatannya kayak tipis gitu tuh. Tapi udah bersyukur banget loh. Bikinnya perjuangannya lumayan. Yaudah kita tinggal belah aja. Lumayan lah walaupun dalamnya nggak becek. Oke guys, untuk omurice Don udah berhasil ya. Tinggal besok memperbaiki aja. Aku tuh masih penasaran aja guys, sama telur yang berubah jadi kayak gini ini. Ini mereka semua pada nyoba loh. Dan mereka juga nggak ada kuning-kuningnya di dalamnya. Aku berapa kali gagal total sialan. Penasaran aku mau bikin lagi aja sampai berhasil pokoknya. Nah ini alatnya, aku udah nyampe alatnya guys. Ini alatnya kayak gini, ini buat muter-muter telurnya. Jadi tuh alatnya modelannya kayak gini sih tuh, kayak panggalan. Dibuka, nah ini isi telurnya ntar di sini. Ada 2 penyangganya. Langsung aja aku pasang semuanya. Penyangganya tuh kayak semacam karet gitu Well. Nah terus ditutup, diputer-puter sampai kenceng begini. Nah itu ada lubangnya, kita masukin ke lubangnya. Nah gretan baut kayak gini pasangin ke sini. Nah udah cuma begini aja. Tinggal tarik ulur doang begini aja. Aku tarik ulurnya biar lama aja takut nggak jadi satu putih dan kuning telurnya. Sekitar 20 menit lah aku tarik ulurnya Well. Udah langsung dibuka aja tapi pelan-pelan lo, takut pecah. Nggak banyak basa-basi, langsung rebus aja telurnya. Direbus sekitar 20 menit juga. Terus aku pindahin telurnya di air adem supaya cepet adem. Lanjut aku ketok-ketok dan kopet-kopet aja Well. Ini tuh kelihatannya udah kuning. Iya kuning loh. Tapi jangan-jangan ngeprank ini. Ntar masih utuh lagi kayak kemarin. Ya udah aku langsung belah aja. Iya. Alhamdulillah. Ya udah masukin ke mulut mungil aja. Akhirnya berhasil.